pagi, anak-anak. Pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah bapak baik. Macet. Ibu gimana? Orang masih single. Bapak muka semuda ini kalau dari situ. Kemarin saya lihat tunangan. Oh itu. Tunangan. Kesimpulan satu. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini belum kelas ya Pak. Di mana Pak? Besok. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa percayaan masing-masing berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah berdoa tadi, semoga doa kita dijabah dan memudahkan segalanya. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Pertamanya untuk teman-temannya yang apa, tolong diingatkan, jangan terlalu banyak yang absen, nanti mempengaruhi nilainya. Oke? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum masuk ke materi, udah semangat belum? Kita asli dulu. Semuanya berdiri, nggak usah jauh-jauh dari kursinya, nggak usah jauh dari mejanya. Besokan keburu diperhatikan, ikutin gerakannya. Yang salah nanti ya bapak ukur. Serius makanya nggak boleh serius. 1, 2, 3. Meja kalian, kursi kalian, perhatikan sebelum kita mulai pelajaran, silakan diluruskan yang nanti tidak ada sampah di bawah meja. Oke, rapi. Baik, kita mulai pembelajaran pada kali ini. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran apa? Cerpen. Selanjutnya kita masuk ke materi teks berita. Ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu berita itu apa? Pengetahuan kalian saja sebelum masuk. Memberikan informasi. Tentang fakta dan terpercaya. Bagus. Bukan muncul. Oke, di sini ada teks berita. Sebelum terlebih dahulu kita masuk ke materi teks berita, maka di sini menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran teks berita dengan metode project based learning, peserta didik dapat memahami struktur. Ingat ya, katanya struktur, unsur kebahasaan teks, identifikasi informasi penting, mengajukan pertanyaan kritis, menemukan solusi berdasarkan analisis berita.
Siapkan. Oke. Di sini ada pengertian teks berita. Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sangat hangat. Dengan demikian, teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar, informasi kepada masyarakat suatu peristiwa atau kejadian secara faktual dan aktual, yang informasinya secara tertulis. Beda ya, yang normal berita yang biasa kalian tonton di televisi. Itu langsung diucapkan secara visual. Sedangkan ini kan teks berita berarti secara tertulis. Oke. Ini ada ciri-ciri teks berita. Teks berita memiliki ciri, di antaranya bersifat objektif, faktual, tadi ya, memberikan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Jadi harus ada fakta, harus ada bukti secara lapangan gitu. Baru bisa menulis berita tersebut, baru berita tersebut bisa disebut berita. Terus menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum, terjadi setiap hari. Kejadian langka seperti bencana, musibah, kebakaran. Aktual itu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Seperti yang sekarang lagi viral, bagus buntung. Ya, kemarin itu masih fresh banget. Yang fresh lagi sekarang itu yang lebih aktual itu kebakaran di LA. Ya, kerugian hampir 2.000 triliun. Secara aktual ya, belum, sorry. Nah, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, apa biasa, jadi nggak diperkuat. Kan kemarin kita belajar teks cerpen, itu kan dibuat secara fiktif, jadi cuma fiktif. Jadi dibuatnya itu secara pemikiran oleh penulis gitu. Sedangkan kalau berita harus benar-benar terjadi secara lapangan. Jadi sebelum membuat berita itu harus observasi dulu, jangan menyebarkan berita hoax. Terus bahasa yang menarik dalam pemikiran pembaca. Jadi harus melakukan penulisan yang benar-benar menariknya baca orang, kayak melakukan sesuatu yang bikin orang penasaran gitu. Apa ya contohnya? Kayak adalah, nah, waktu dan tempat peristiwa jelas, ya harus itu wajib. Kemarin kan kebakaran di LA, tempat dan waktunya terjelas di sana. Terus kejadiannya kapan kemarin. Bahasa yang tidak dipahami oleh pembaca. Nah, jangan melakukan penulisan dengan bahasa yang bermakna ganda, nanti orang salah paham gitu. Selanjutnya kalimat singkat, padat, dan jelas. Termasuk tadi bahasa yang sudah dibahas tadi. Terus alur peristiwanya berurutan, jangan abstrak. Kalau abstrak cerpen gitu. Ya kan? Sumber berita paling dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi harus paling, nggak boleh nyebar berita doang. Jadi benar harus ditulis secara fakta gitu. Judul berita bisa mewakili isi berita. Nah, kalau beritanya kebakaran terus isinya kebanjiran, kalau makanya harus judulnya itu mewakili dan isinya gitu. Nah, membuat unsur kata tanya yaitu 5W 1A atau adik simba. Itu enggak. Indonesia tahu sih itu bahkan Indonesia ini perlu bahasa Inggris. Selanjutnya unsur teks berita. Nah, unsur teks berita tadi mengandung 5W 1H tadi yang disebut sama dia apa ya? Adik sih Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Nah, itu maksudnya apa? Mengapa peristiwa yang sedang dibahas? Menanyakan peristiwa yang sedang dibahas. Terus di mana? Menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi. Terus when, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Kan? Menanyakan orang-orang yang terlibat peristiwa. Mengapa? Menanyakan alasan satu latar belakang terjadinya peristiwa. Seperti peristiwa kebakaran tadi. Mengapa peristiwa kebakaran itu terjadi? Karena atmosfernya listrik. Terus bagaimana? Menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Biasanya ceritakan secara kronologis. Nah, untuk yang menceritakan secara kronologis itu biasanya orang yang mengalami tersebut di lapangan, jadi diwawancarai. Kenapa ini bisa terjadi kebakaran dan sebagainya.
Ingat ya, unsur-unsurnya 5W 1K. Itu kode chipnya, adik Simba tadi. Biar mudah ingat, kalau kalian ingat salah satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh susah. Harus ingat 5W 1K. Nah, saya struktur teks berita. Struktur berita terdiri judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita yang sangat penting karena berperan sebagai pengikat pembaca. Nah, jadi judulnya itu harus mengikat dan menarik pembaca gitu. Terus tadi harus sesuai dengan isi. Buat itu ya. Sebenarnya mungkin memancing rasa membaca. Selanjutnya ada kepala berita, lead atau teks berita, memiliki lingkup bahasan yang lebih besar, menyajikan banyak informasi penting yang membuat unsur adik Simba umumnya menyajikan 4 unsur: apa, di mana, kapan, dan siapa, seperti Bapak jelaskan tadi dan ketuakan tadi. Selanjutnya tubuh berita atau body, berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, umumnya membuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada ekor berita, berisi bagian yang mencantumkan informasi tambahan dan jika dihilangkan tidak akan berpengaruh terhadap pokok cerita. Itu. Selanjutnya ada contoh dari ini teks berita. Nah, ini judulnya siswa yang dulu gotong royong tanam pohon di lingkungan sekolah. Sini Bapak yang duduk atau kalian yang lanjutin untuk membaca? Ada yang mau? Oke, Nia, sini ya, silakan dibaca. Siswa dan guru gotong royong tanam pohon di lingkungan sekolah. Kepala beritanya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia, seluruh siswa dan guru sekolah menengah pertama SMP Nusantara bergotong royong menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah pada hari Sabtu 6 Januari 2022. Nah, itu tadi contoh kepala berita. Sebenarnya dijelaskan di sini tadi. Kepala berita itu memiliki lingkup bahasan yang lebih besar, menyajikan banyak informasi penting yang memuat unsur adik Simba. Ini awal gitu. Terus ini ada tubuh berita. Sini siapa yang membacakan? Usman, boleh Usman? Ada juga itu. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi dan melibatkan lebih dari 300 siswa serta seluruh staf pengajar. Sebanyak 157 pohon buah seperti mangga, jambu, dan rambutan ditanam di berbagai sudut sekolah, termasuk halaman, taman, dan area. Kepala sekolah Ibu Ratna Sri Dewi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kami berharap siswa dapat belajar dari kegiatan ini bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Selain itu, siswa juga diberikan pembekalan tentang cara merawat tanaman oleh komunitas pecinta lingkungan lokal. Hijau bersama. Kami ingin memastikan bahwa bibit yang ditanam hari ini bisa tumbuh dengan baik dan memberi manfaat jangka panjang. Ketua Komunitas Hijau Bersama, Bapak Arifin Zakia. Oke, terima kasih semuanya. Tadinya ada ekor berita harusnya. Nah, ekor berita sini, silakan baca sini daripada kamu ngobrol. Ini baca. Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari para siswa dan orang tua. Salah satu siswa panitia mengungkapkan antusiasmenya. Saya senang bisa ikut menanam pohon. Semoga pohon ini nanti bisa membuat sekolah kita lebih sejuk. Diharapkan inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain untuk turut serta dalam menjaga lingkungan. Oke, terima kasih Dini. Nah, ini tadi peta konsep biar lebih mudah diingat karena penjelasannya lumayan panjang. Di sini ada struktur berita itu masuk ke kepala berita, judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke. Ini selanjutnya cukup. Terima kasih untuk penjelasannya. Berita. Sorry, ini template, bukan bahasa Inggris saja, template. Adakah yang mau ditanyakan atau penjelasan dari Bapak yang belum masuk gitu, kenal gitu, apalah gitu. Aman ya sudah? Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita kan sudah membahas teks berita. Iya.
Kira-kira ada nggak dari kalian di lingkungan sekolah atau di sekitar kalian yang bisa menjadikan untuk objek berita? Misalnya kegiatan OSIS. Bisa. Oke? Kita penugaskan lagi. Kita buat kelompok 4 sampai 5 orang. Ya, oke 5 orang. Siapa isi? 5 orang, silakan dibuat kelompok lingkaran 2. Bisa. Ya, buat lingkaran, gerak bergerak. Time is money. Oh, ya. 5 orang. 5, itu bagi 5 orang. Desra, nggak boleh ini Desra ini kelompok Desra. Saya dapat cingus. Aduh, jangan. Saya kan aduh, jangan itu yang stres banget. Mungkin aja kalau di kelas kayak Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti kalau selesai, karena kalian diskusi dulu tentang materi apa yang perlu dibahas, yang perlu dijadikan teks berita di lingkungan sekitar sekolah. Oke, siap. Ada yang kurang paham nanti ngomong aja ke bapak. Karena bapak training sebenarnya. Tidur tadi saya. Aduh, itu godaan penonton itu sama penonton. Kalau ada pertanyaan silakan tanya bapak. Kita coba lebih ini dulu. Bagaimana anak-anak? Mana? Ya. Bagus. Kelompok ini kita keren. Gimana diskusinya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Sisa 3 menit lagi.
Nah, ini udah Pak. Udah. Semua pesanan? Udah, oke. Cukup satu kelompok saya yang maju, kelompok selesai. Nanti karena kita juga kondisi waktu tidak mencukupi sepertinya, jadi bapak pilih satu kelompok saja. Tapi kami pembelajaran dari mereka ya. Program saja pak. Program saja kan? Maju. Oh, siap. Ini jeda yang mana jeda? Yang atas. Gambar 2. Gak usah diletak aja namanya. Hah? Atau kenapa nggak ke belakangin lagi sahal atuh? Nah udah. Nangis ada. Oke, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kerajaan istimewa menyaksikan hasil refleksi kami. Jadi judul beritanya itu sampah yang menumpuk di area sekolah meresahkan warga di sekolah. Isi berita pada hari Senin 13 Januari 2025 warga sekolah SMA 5 Cipta Karya dihadapkan dengan permasalahan penumpukan sampah di beberapa sudut sekolah, terutama di sekitar kantin dan taman bermain. Banyak siswa yang mengeluh aromanya tidak sedap dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah Bapak Hadi Wijaya menyampaikan bahwa kondisi ini terjadi karena minimnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya serta kurang optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Selain itu, petugas kebersihan sekolah juga menghadapi keterbatasan alat dan tenaga dalam menangani volume sampah yang terus bertambah. Beberapa guru menambahkan bahwa edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan perlu ditingkatkan agar semua warga sekolah itu bertanggung jawab dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Solusi yang dapat dirumuskan yang pertama peningkatan pendidikan dan kesadaran, mengadakan kegiatan sosialisasi dan kampanye kebersihan secara rutin, seperti lomba kebersihan kelas atau seminar tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga yaitu adalah partisipasi seluruh warga sekolah, membuat jadwal weekend kebersihan bersama yang melibatkan guru, siswa dan staf sekolah, membentuk tim kebersihan lingkungan sekolah yang bekerja sama dengan persis. Lalu yang terakhir kerjasama dengan pihak eksternal mengundang dinas lingkungan itu memberikan pelatihan Nanti dia lagi maju. pelatihan pengolahan sampah kerja sama dengan komunitas atau organisasi peduli lingkungan Mulutnya mau ya ini. untuk mendukung program Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk dan duduk ke tempatnya kembali. Ya. Oh ya, ini mana tadi? Bapak harap dulu. Nanti ada nilai nama-namanya. Oh siap Bapak. Silakan duduk yang rapi seperti semula. Yang aman Bapak. Ya. Kenapa? Dia kan yang maju. Siap. Lupa diskusi dan nulis. Niat. Ada kecuali tangannya. Oke, teman-teman. Kalian, oke anak-anak, kalian sudah maju dan sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan juga ada pertanyaan kritis tadi dan juga solusi terhadap pertanyaan tersebut, solusi masalahnya sudah disampaikan oleh kelompok satu yang maju tadi. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya dan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat setelah kalian selesai sekolah nanti.
masih berguna ini. Pasti ya. Setelah itu Ada yang mau dituturkan? Menyimpulkan pembelajaran tentang teks berita ini. Coba jadi Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi yang bersifat faktual dan aktual. Terdapat empat unsur yang Ya. ada judul, kepala berita, info berita, tubuh berita. Lalu ada unsur-unsur yang mengandung unsur adjektiva. Ya, Apa, di betul. mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebenarnya sini untuk kasih contoh bagaimana cara kamu untuk bisa memahami pelajaran sekarang. Yang pertama itu fokus, Pak. Fokus. Fokus. Sebenarnya mempelajari dulu materi yang ada. Dipelajari ya. Dengarkan. Restoran pertama. Kamu bacanya susah. kamu Singapura. Terima kasih Jimmy. Nanti ada nilai plus baca. Sekarang pelajar Pak. Oke, setelah kita mempelajari tentang teks berita, Bapak ingin mengingatkan sekali secara individu melalui evaluasi. Baik, Pak. Yes, sir. Silakan keluarkan HP kalian, keluarkan gadget kalian, dan buka Physis dan masukkan kode ini. Ocha. Linknya kalau teman-teman yang nggak bisa akses kode bisa di-share linknya ke kelas kalian. Oke? Istina. Kasih waktu. Oh, ada time di sini ya. Ini namanya Semua. Udah semua masuk? Oke, kita mulai. Nah, sudah? Sudah semua? Oke, di sini ternyata Desra yang pertama. Langsung mengambil pengalaman dari sini tadi ada good. Baik. Oke teman-teman, di sini Bapak ingin mengulas kembali tentang tujuan pembelajaran selama kita proses pembelajaran tadi. Di sini melalui pembelajaran berita dengan metode project based learning tadi tentang problem learning tadi Bapak sudah kasih permasalahan untuk kalian diskusikan dan mencari solusi pada permasalahan tersebut dan membuat juga teks berita tersebut gitu. Sudah tercapai? Terus sudah memahami struktur, unsur, identifikasi informasi penting, dan pertanyaan kritis serta menemukan solusi. Tadi untuk struktur, unsur sudah dijelaskan di sini, sebenarnya sudah paham ya. Yes, sir. Jadi kalau belum paham bisa dipelajari lagi dan nanya ke Zimi yang sudah sangat paham. Oke, Pak. jadi tujuan sudah tercapai. Terus Bapak ingin masukan dari kalian, entah itu bagaimana pembelajaran hari ini melalui refleksi, ada yang mau menyampaikan, perwakilan tentu saja. Oke, Desa silakan. Belajar ini. Silakan Pak. Kalau menyenangkan Pak, Buat itu kurang jelas kalau saya. Jadi Desa untuk misalnya di depan duduknya. Yes, sir. Baik, sama satu lagi sudah Bapak Desa. Belajar di depan dulu ya, sebelum masuk pelajaran. Yes, sir. Ya, You talk too much. You talk too much. Oke. Oke, ada penugasan dari Bapak. Ini untuk kelompok yang tadi nanti kalian kerjakan di rumah secara kelompok yang sudah dibagikan tadi. Penugasannya yaitu berita yang kalian buat tadi sudah kalian diskusikan tadi, Bapak bisa dibuat dalam bentuk video dan dikirim ke email Bapak atau diupload melalui YouTube pribadi kan. Oke? Untuk deadline-nya Bapak kasih 2 minggu. 2 minggu ketemuan, nanti ada pertemuan materi lain, jadi lumayan lama lah, masih bisa sempat untuk wawancara atau observasi. Oke? Wawancara. Oh ya, apa ya, ini untuk materi selanjutnya di pertemuan minggu depan teks biografi. Oke, dipelajari
ingat tadi seperti Jimmy pesannya tadi pelajari sebelum memasuki pembelajaran pada hari itu. Oh, baik. Dibaca dulu biar kalian mudah memahami pelajaran selanjutnya. Baik, Pak. Sedikit motivasi dari Bapak, setiap hari adalah kesempatan baru untuk Anda yang terbaik. Jadi gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri kalian. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Silakan duduk yang rapi lagi dan perhatikan sampahnya. Sebelum kita pulang, sebelum kita menutup dengan doa. Oke, silakan dipimpin dulu doa menutup untuk pulangan agar kita selamat tujuan. Tadi Desa udah, tapi sekarang saya Bapak kasih kesempatan untuk teman yang mimpin. Baik, teman, silakan dipimpin doa Bapak. Mari dulu. Mari dari dunia sampai ke saudara dari saudara. Alhamdulillah, terima kasih teman atas doanya. Semoga teman-teman semuanya pulang dalam keadaan selamat dan tidak terjadi apa-apa. Itu aja, Bapak izin pamit. Oke, jangan lupa pelajari ulang tentang tes geografi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik Bapak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama.